Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu DFSK Glory, tipenya 560 1,5 turbo matic tahun 2019. Nah, ini tampilan sekilas ya dari sisi kiri, depan, maupun sebelah kanan. Nah, sekarang kita langsung saja yang lihat apa saja yang ada di mobil DFSK ini. Nah, ini tampilan grill depan ya. Jadi dari depan mobil cukup gagah ya untuk sebuah SUV. Nah, terus habis itu di bagian sini ini lampunya sudah ini ya, HID. Terus habis itu di bagian sini ada lampu kecil, sama ada lampu juga nih buat lampu dim. Nah, ini lampu spionnya di bagian atas. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada DRL nih. Sini ada DRL dan di sini ada fog lamp. Nah, terus di sini ada, kita buka nih untuk apabila kita mau towing mobil ya. Nah, dia grillnya ada list chrome 2 garis di bagian tengah. Nah, ini lambang DFSK. Nah, ini kisi-kisi buat pendingin. Nah, ini plat nomor. Nah, di bagian bawah juga ada kisi-kisi juga untuk menambah pendinginan di mesin. Nah, di bagian sebelah sini ini juga sama, lampu sudah HID. Ini lampu kecil serta lampu dim. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, terus di bagian bawah ada DRL, lampu DRL. Terus di sini ada fog lamp ya, sudah kristal reflektor. Nah, terus di bagian kap mesin polos. Bagian kap mesin polos, dia semprotan air wiper nyelip nih di sini. Nah, terus habis itu wiper di depan ada 2. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian samping ya. Nah, bagian samping, nah ini ada fender ya, fender yang bahannya bahan Dove ya, hitam Dove, menambah gagah mobil ini. Nah, terus habis itu velgnya juga dia warnanya sudah two tone. Untuk baut bannya ada 5. Nah, ini dia rem belakang, rem depannya sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri dia pakai ban profilnya 215 60 R17. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke bagian sini ya. Nah, ini pintu supir. Nah, ini spion dia sudah elektrik, sudah auto retract. Nah, terus sekarang seperti itu, dan dia posisinya juga kalau dibuka pintu dia langsung kebuka sendiri. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Nah, dia sudah keyless entry, start stop engine button. Bisa dibuka dari pintu atau bisa dengan ini ya, dengan remote. Nah, sekarang coba kita buka ya mobilnya. Nih ya. Nah, dia otomatis kebuka ininya, spionnya. Nah, dia modelnya ini tarikannya model untuk buka pintu modelnya tarikan ya, tarikan. Nah, ini ada tombol buat buka pintu. Nah, di sini ada tombol buat kunci apabila darurat. Nah, sekarang kita periksa saja bagaimana kondisi di depan ya, dashboard dan sebagainya. Nah, untuk door trim sendiri, nah ini dia warna dominasi warna hitam. Nah, di bagian sini ini sudah soft touch, ini soft touch. Terus habis itu di sini dilapis kulit. Nah, di bagian nah ini dia ada kayak semacam motif-motif carbon fiber ya, warna glossy. Nah, di bagian sini ini buat tuas buka pintu. Jadi dia chrome. Terus ini jahitan, ada jahitan asli nih warna merah, menambah kesan sporty. Nah, di bagian sini ini ada tombol buat ini nih, tombol buat central lock. Nah, di sini ada tombol buat keempat power window-nya ya di masing-masing pintu. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, sini handle jika kita mau dorong atau mau tarik pintu. Nah, di bagian sini ini ada kisi-kisi speaker. Nah, ini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka ya. Nah, sudah dilengkapi dengan lampu juga apabila pintu kebuka dia nyala. Nah, ini sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan pintu itu aman, tidak bekas reparasi atau tidak bekas gantian ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke bagian jok. Nah, jok sudah dilapisin dengan kulit. Ini orisinil ya bawaannya. Terus habis itu ada jahitan berwarna merah ya. Nah, dia juga sudah modelnya sudah model bucket ya. Jadi cukup enak menopang badannya. Jadi badan tidak gerak ke kiri dan ke kanan. Nah, sama di bagian ininya juga sama nih seperti ini. Nah, terus habis itu dia ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya.
Nah, di sini selain reclining, dia juga bisa naik turunin jok. Nah, di sini buat maju mundurin jok. Nah, terus habis itu untuk seat belt sendiri, nah ini dia ada 3.2 ya, tapi belum bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah dulu. Nah, di bagian bawah nih ada tuas buat buka ini, buka pengisian bensin ya. Coba kita buka dulu. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini, kita bisa periksa juga nih untuk memastikan mobil bebas banjir. Jadi pastikan mobil aman, tidak ada karat di sini. Terus habis itu, nah ini pedal rem serta pedal gas. Nah, di sini ada tuas nih, jika kita tarik nih agak gelap nih bagian sini. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, kita buka juga. Nah, terus habis itu di kolong-kolong jok juga perlu kita periksa nih untuk memastikan aman, tidak bekas banjir gelap tapi. Nah, kita periksa ya. Nih, oke. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Ya, saya duduk nih. Enak juga nih duduknya. Nah, di bagian sini ada tombol buat ini. Ini dia spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Ini tombol retractnya, dia sudah auto retract juga. Nah, di sini buat level ketinggian lampu depan. Nah, di sini buat ini nih apa? Buat ini nih apa? Mobil slip atau enggak, saya lupa namanya apa nih. Nah, tombol. Nah, terus habis itu ini cluster speedometernya. Cluster speedometer. Nah, di sini ada tombol start stop engine buttonnya ya. Jadi ini kunci, saya taruh aja di sini nih karena sudah start stop engine button. Nah, sekarang kita coba injek rem. Kita injek rem, kita coba nyalakan mobil ya. Nah, oke. Nah, mobil sudah nyala. Oke, nah di cluster speedometer ini ada, coba kita lihat dulu. Nah, di sini ada buat ini indikator RPM, di sini indikator suhu mesin mobil. Ini sudah jarang nih ya, mobil-mobil yang baru sekarang udah jarang nih ada indikator ini. Nah, di bagian sini ada kalau kita tidak pakai seat belt ya. Terus habis itu di sini ada indikator rem parkir dalam keadaan aktif. Nah, di sini ada MID-nya. Nah, ini ada lampu nih. Kalau pintu masing-masing kebuka akan nongol di sini. Ada jam digital juga, ada suhu udara luar juga. Nah, ini ada trip. Nah, kilometer di 14.000. Nah, terus habis itu di sini ada ini nih, apa namanya tuh? Kilometer per jam ya, kecepatan. Nah, di sini ada level buat bensin. Oke. Nah, terus habis itu kita maju lagi nih. Agak ke sebelah kiri setir. Nah, di sini ada handle buat ini, buat lampu, terus buat lampu sen, terus habis itu buat lampu dim. Nah, ini terus habis itu di sebelah kiri. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper depan belakang, terus air wiper. Nah, terus kita ke setir. Nah, ini setir sudah dilapisin dengan kulit dan dia juga ada jahitannya ya, jahitan merah. Jadi sporty juga nih. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Kondisi setir juga masih bagus. Nah, di sini ada tombol buat audio ya, pengaturan audio. Nah, di bagian sini ada tombol, oh ini kalau disambung dengan telepon ya, telepon sama phone book nih kalau nggak salah. Nah, terus habis itu ini ada DFSK-nya ya, tulisan DFSK. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, ini dia layar entertainmentnya sudah model-model voting ya. Jadi kalau saya lihat nih kayak niru-niru model BMW ya, BMW, Mazda, hampir semua sih sekarang mobil-mobil sekarang kayak begini ya. Nah, terus di sini ada dia kayak model carbon fiber ya, glossy. Terus habis itu di sini ada ini apa? AC ya, AC, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, terus di bagian bawah ini buat kontrol audio ya. Jadi audio nih, volume, di sini ada radio, bisa media nih, bisa search. Nah, terus habis itu bisa USB sama aux juga nih buat tunernya. Nah, di bagian bawah, nah dia AC-nya sudah digital ya, walaupun dia masih putaran. Nah, karena kelihatan di sini nih kalau kita nambah kecepatan AC, dia otomatis dari audionya, nah kelihatan tuh, nah indikatornya ya. Nah, tetap mudah pengoperasiannya. Jadi tombol-tombol seperti ini. Nah, di sini ada buat mati nyalakan AC. Nah, di sini ada buat kecepatan AC. Nah, di sini ada arah semburan angin AC. Nah, ini defogger depan, defogger belakang. Nah, di sini ada suhu buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada buat ventilasi luar dan dalam.
Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada colokan rokok ya, atau power outlet. Nah, terus di bagian sini ini dia maticnya sudah triptonic juga nih, triptonic. Nah, di sini ada shift locknya, serta di sini ada apabila ini nih, kalau jalanannya jalanan yang ini apa, bersalju ya, dingin bersalju. Nah, terus di sini ini nih black, piano black. Nah, ini ada handle buat rem tangan. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, di sini ada console box yang besar dan dalam. Nah, kita ke bagian sini. Nah, ini sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC ada di sini. Nah, ini untuk lacinya. Nah, ini di sini juga ada buku servis sama buku manual, sama ada bonbonnya juga ada disimpan sih di sini. Nah, dia DVSK ini di service record nih. Jadi service record nih, kita lihat dulu nih service record. Service record terakhir dia service itu di kilometer, nah ini 13.000 ya. Kilometer 13.000. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah, di sini ada kisi-kisi Twitter. Nah, terus ini buat power window. Di sini buat tuas buka pintu. Ini buat handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, terus di bagian atas, nah ini handle dia sudah modelnya model retract ya. Nah, terus di bagian sini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya juga, cakep. Nah, ini bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual ya, untuk spion bagian tengah. Ini lampu baca. Nah, di sini sun visor bagian supir, ada cermin dan ada lampu juga. Oke, nah di sini tidak ada handle tangannya. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa ya. Kita buka dulu ini power window-nya. Sekarang kita berlanjut periksa ke bagian belakang. Nah, di atas ini sudah dilengkapi dengan roof rail juga nih. Roof rail sudah ada. Nah, ini tuas pintu belakang juga sama. Modelnya model tarik ya, dan ini chrome. Nah, sekarang kita periksa di door trim dulu nih. Nah, door trim, kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini ada handle buka pintu, modelnya juga chrome. Di sini ada black piano yang modelnya model seperti karbon. Nah, di sini juga soft touch. Di sini dilapisin dengan kulit. Di sini handle buat power window. Nah, terus kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Child lock juga sudah dilengkapin. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya ya. Nah, oke. Sekarang kita beranjak melihat belakang dulu deh. Kita ke belakang dulu, kita lihat. Nah, ini dia 7 seater ya, 7 seater, 7 penumpang. Nah, ini jok bagian belakang. Jadi dia modelnya terpisah 50-50 ya, terpisah 50-50. Apabila dilipat dia rata dengan bagasi, rata lantai ya. Nah, di bagian sini ada 2 handle kepala. Handle beka. Ini apa, senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu ada 2 seat belt yang sudah bisa 3 titik ya, 3 titik. Nah, ini handle tangan juga dia modelnya model retract juga sampai ke bagian belakang ya, bagus. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini kita ngintip juga nih, ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, handle tangan ini. Nah, terus sekarang kita ke bagian atas dulu deh, kita lihat. Nah, di bagian tengah ada lampu baca. Nah, ini handle di bagian tengah juga sudah modelnya model retract. Nah, ini juga modelnya sudah model retract ya. Oke. Sekarang kita periksa dulu di bagian sini ya. Bagian sini, nah ini handle sudah chrome. Nah, di sini ada glossy kayak motif carbon fiber. Ini jahitannya juga jahitan asli. Ini bahannya bahan kulit empuk. Nah, di sini buat handle power window. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker ya. Nah, terus habis itu, nah dia juga ada kisi-kisi AC di bagian tengah sini. Sama di sini ada power outlet juga nih di bagian bawah. Oke. Nah, dia jok tengah juga bisa diatur nih ininya, maju mundurnya. Nah, untuk jok belakang sendiri ini ada 3 senderan kepala. 3
3 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu seat belt juga ada 3 biji ya, 3 biji, 3 titik untuk 3 penumpang di bagian tengah. Nah, terus habis itu reclining juga nggak tahu sih. Oh, bisa. Reclining juga bisa. Wah, mantap berarti ini. Nah, terus di sini ada senderan tangan sudah dilengkapi dengan 2 cup holder. Oke, nah mungkin tengah kayaknya sudah ya. Sekarang kita sudah lihat bagian tengah. Nah, ini legroom juga cukup ini nih. Nah, ini saya tingginya 174 cm. Nah, ini kaki saya. Ini posisi duduk saya di depan. Nah, ini masih ada hampir 1 jengkal. Jadi cukup luas di bagian tengah. Nah, sekarang kita sudah lihat. Sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Kita bagian belakang. Nah, ini dia kesan ini apa? Hitam doff-nya ini sampai ke belakang dan sampai bagian bawah bumper belakang ya. Nah, seperti itu. Profil ban sama ukuran ban serta velg sama. Dia sudah rem cakram juga nih di bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang nih ya. Nah, oke. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini ada antena shark fin bagian atas. Nah, di sini ada lampu ini. Lampu rem ya, lampu rem. Nah, di sini kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, ini sudah lengkapi dengan wiper belakang. Nah, ini lambang DFSK. Nah, di bagian sini nih lampunya ya, lampu dia modelnya kristal reflektor juga. Nah, sini juga. Nah, ini ada list chrome panjang, tempat plat. Terus ada kamera mundur. Terus habis itu sama ini buat apabila kita mau buka bagasi. Nah, Glory 560. Ini 1,5 turbo. Nah, dia garansi 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi masih lama juga garansinya, 2019 sampai 2026 berarti garansinya. Nah, ini ada fog lamp belakang. Sensor parkir ada 3. Nah, di sini juga masih mengeluarkan embun dari knalpot, ujung knalpot, indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Oke, sekarang kita periksa bagian bagasi aja langsung ya. Nah, bagian bagasi kita periksa. Nah, ini sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Tulang-tulang di bagian pintu juga perlu kita periksa nih, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, bagasi space-nya tidak terlalu besar ya, tapi kalau jok baris ketiga dilipat dapat space yang besar. Nah, terus apa saja yang ada di sini? Oh, di sini ada nih power outlet ada 1 sama ada lampu buat bagasi. Nah, di bagian sini ada juga nih kompartemen, kita buka. Nah, di sini ada segitiga sama ada dongkrak ya, dongkrak sama kunci-kunci. Nah, ini cukup besar juga nih. Oke, nah dia rapi, tertutup rapi semuanya. Oke, sekarang kita tutup bagian bagasi. Dah, lanjut sekarang kita lihat. Nah, ini ban juga masih tebal. Nah, terus kita periksa juga nih di sini door trim juga kondisi juga masih bagus. Child lock. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sip. Nah, ini tampilannya ya, mewah dia tampilan dalamnya. Oke, sekarang kita lanjut periksa bagian sini. Nah, ini door trim kondisi masih oke. Nah, di sini juga ada lampu nih apabila kita buka pintu. Sealer pintu juga perlu kita periksa nih, kondisi juga masih oke nih sealer pintu. Nah, oke. Sip. Nah, ini juga ada buat ini keyless entry-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, ini bagian depan. Nah, ini DRL-nya nyala ya. Kondisi DRL nyala. Sekarang depan kita periksa bagasi. Nah, ini tuas buat buka bagasi dia agak ke kiri dikit. Nah, di sini tengah agak ke kiri. Nah, kita angkat kita tarik ke atas. Gini. Nah, sekarang kita buka. Wow, kap mesinnya besar. Nah, DFSK Glory ini mengusung mesin 1500 cc turbo dengan penggerak roda depan. Nah, terus habis itu apa saja yang ada di bagian mesin ini ya. Sekarang kita lihat ke bagian atas. Nah, di bagian atas juga ada sealer di kap mesin. Kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Jangan sampai ada bekas reparasi di bagian dalam kap mesin. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di bagian dalam kap mesin. Nah, ini juga ini tuas buat apabila kita mau nahan kap mesin. Nah, terus apron juga kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, ini apron kita periksa juga. Nah,
Oke, nah sekarang kita lihat nih apa aja yang ada di bagian mesin. Nah, di bagian mesin kita periksa ini aki ya. Dia pakai aki GS nih. GS, kondisi aki masih oke. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa di bagian sini ada ini nih. Ini kalau nggak salah ECU ya, ECU. Nah, ini modul ABS. Nah, di sini motor buat wiper. Nah, terus habis itu ke bagian mana lagi ya? Nah, ini kayaknya sih saringan udara nih ada di atas nih ya, sepertinya. Nah, terus fan listriknya dia gede nih, gede di bagian tengah ya satu. Nah, terus di bagian sini dia modelnya seperti Eropa ya, jadi tertutup ya buat ini ya, coolant-nya ya, radiator coolant-nya dia tertutup. Nah, di sini ada buat ngisi air wiper, Nah, ini kompresor AC kalau nggak salah nih, kompresor AC. Terus habis itu di sini ada pengisian buat minyak rem, terus habis itu ini pengisian buat oli mesin ya. Jadi dia ada tutupnya lagi seperti ini ya, rapi jadinya. Nah, ini tuas ini juga yang warna kuning buat kita cek level oli mesin. Oke, mungkin itu aja sepertinya yang ada di mobil ini, di bagian mesin mobil. Sekarang kita tutup. Nah, oke. Nah, apabila berminat terhadap DFSK Glory ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya. Mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, terus habis itu bagaimana performa mesin ya, performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih aman atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya, perpindahannya masih oke, masih responsif atau tidak. Nah, bisa kita cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ke Zal Motor tinggal masuk. Nah, ini ada hook nih, jadi ketemu bundaran langsung belok kiri. Nah, ini Zal Motor showroom kami. Nah, saya lupa, pembiayaannya juga kredit bisa. Ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya. Oke, nah mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol nih ya, jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya. Nah, di akhir video saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai beberapa review mobil DFSK. Terus habis itu ada playlist juga mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Nah, terus follow juga di sosmed kami nih, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga komen dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.